Konsep tentang atom pertama kali dicetuskan oleh Demokritus. Menurut Demokritus, setiap materi dapat dipecah menjadi partikel kecil, di mana partikel-partikel itu tidak dapat dibagi lagi, atau yang kini kita kenal dengan atom. Atom berasal dari kata atomos, yang berarti tidak dapat dipotong atau tidak dapat dibagi. Jauh sebelum Demokritus mengemukakan teorinya tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskannya dalam Al-Quran atau yang disebut dengan dzarrah. Di dalam Al-Quran terdapat 6 ayat yang menyebutkan kata dzarrah, dan diantaranya yaitu yang sering kita simak dalam surah Az-Zalzalah ayat 7-8. Bismillahirrahmanirrahim. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Di ayat yang lain, Allah juga menyebutkan kata dzarrah dan menggandengkannya dengan kata mithqal, yaitu terdapat pada surah An-Nisa ayat 40. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yadhlimu mithqala dzarrah. Sesungguhnya Allah tidak menzolimi meskipun seberat zarrah. Di hari kiamat tidak akan ada kezaliman oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan hingga seberat atom yang kecil. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak hanya berhenti di situ. Allah Azza wa Jalla berfirman bahwa di hari kiamat amalan kita akan ditimbang sampai kesatuan atom, sehingga tidak ada ketidakadilan sekecil apapun di hari itu, karena Allah Maha Adil. Kemudian mengenai kata mithqal, Ibnu Jauzi menyebutkan beberapa keterangan ulama. Mithqal sesuatu berarti beratnya. Ibnu Qutaibah mengatakan, jika orang mengatakan benda A semithqal dengan benda B, maknanya berarti benda A seberat dengan benda B. Az-Zajjaj mengatakan bahwa ini wazan atau pola kata mif'al dari kata as-saqal. Selanjutnya, Ibnu Jauzi menyebutkan 5 pendapat ulama tafsir mengenai makna dzarrah. Yang pertama, dzarrah merupakan kepala semut merah. Pendapat ini diriwayatkan oleh Ikrimah dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhum. Yang kedua, dzarrah merupakan butiran tanah. Ini merupakan pendapat yang diriwayatkan oleh Yazid bin al-A'syam dari Ibnu Abbas. Yang ketiga, dzarrah merupakan semut yang paling kecil. Ini merupakan pendapat dari Ibnu Qutaibah dan Ibnu Faris, yang merupakan ulama ahli bahasa. Yang keempat, dzarrah merupakan biji khardalah atau tanaman mustad. Ini merupakan pendapat dari As-Sa'labi. Yang kelima, dzarrah merupakan titik debu yang nampak di udara ketika ada celah dinding terkena oleh sinar matahari. Ini juga merupakan pendapat dari As-Sa'labi. Selanjutnya, Ibnu Jauzi menyampaikan kesimpulan bahwa penyebutan kata dzarrah hanyalah ungkapan yang bisa ditangkap oleh logika manusia, karena tujuan sebenarnya adalah untuk memberitahu kita bahwa Allah tidak berbuat zolim baik sedikit maupun banyak. Atom memiliki partikel dasar. Partikel-partikel ini merupakan pembentuk atom, terdiri dari elektron, proton, dan neutron. Neutron adalah partikel pembentuk atom yang terletak di dalam inti atom dan memiliki massa 1, serta bermuatan netral. Proton merupakan partikel pembentuk atom yang terletak di dalam inti atom dan mempunyai massa 1, serta bermuatan positif. Elektron merupakan partikel pembentuk atom yang terletak di luar inti atom dan tidak memiliki massa, serta bermuatan negatif. Ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang partikel dasar atau elektron dan proton terdapat dalam surah Yasin ayat 36. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tunbitul ardh wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun.
Meskipun gagasan tentang pasangan pada umumnya bermakna laki-laki dan perempuan atau jantan dan betina, tetapi sebagaimana tercantum dalam ayat tersebut, maupun dari apa yang tidak mereka ketahui. Ini artinya, pada kata pasangan dalam ayat tersebut memiliki makna yang lebih luas. Hal ini pun telah dibuktikan oleh seorang ilmuwan Inggris yang bernama Paul Dirac yang mengatakan bahwa setiap materi diciptakan secara berpasangan. Kemudian Paul Dirac ini dianugerahi hadiah Nobel di bidang fisika pada tahun 1933. Kemudian penemuan ini disebut sebagai Pareto yang menyatakan bahwa setiap materi berpasangan. Begitupun pada setiap partikel yang memiliki antipartikel dengan muatan yang berlawanan seperti elektron dan proton.